Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana menggunakan salah satu website, yaitu di sini adalah jamboard.google.com, yaitu merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Google untuk melakukan collaborative working atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Dalam hal ini nanti, teman-teman akan bisa melakukan upload gambar, kemudian menambahkan informasi. Jadi sebenarnya sistemnya sama seperti website Linoid yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, untuk pertama-tama, peran teman-teman adalah sebagai student atau siswa. Jadi silahkan buka link yang sudah saya share. Jadi ini saya ulang kembali. Ini adalah link yang sudah saya share, tinggal di copy dan di paste di Google Chrome atau web browser lain yang teman-teman punya. Oke, kalau sudah, akan muncul tampilan kosong seperti ini. Ini adalah tampilan dari Jamboard Google-nya. Jadi tampilannya sebenarnya sangat sederhana. Dan kiri, di sebelah kiri di sini teman-teman akan menemukan tools atau alat-alat yang nantinya bisa kita manfaatkan. Di sini sebenarnya juga ada beberapa fitur seperti set background, kalau mau mengganti background putih ini dengan gambar atau dengan warna yang lain. Kemudian clear frame di sini untuk menghapus secara sekaligus tulisan-tulisan atau gambar yang sudah kita posting di lembar kosong ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian tengah, di sini ada frame bar. Jadi yang dimaksud frame di sini adalah bagian kosong ini. Jadi ini istilahnya adalah frame. Ini sebenarnya tampilannya mirip dengan Microsoft PowerPoint. Jadi semacam slide kosong. Dan di sini kita bisa menambahkan frame yang lain kalau memang informasi yang akan kita upload itu tidak mencukupi jika hanya ditampilkan dalam satu frame saja. Jadi ini nanti bisa ditambahkan, jadi di create frame, diklik saja, nanti jumlahnya akan bertambah. Oke, kemudian untuk di bagian tools, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama ada fitur pen. Fitur pen seperti namanya, di sini kita bisa mencoret-coret secara manual, seperti ini. Jadi fitur ini, kalau teman-teman nantinya sebagai teacher, itu bisa menggunakan ini untuk menjelaskan sesuatu kepada murid-murid. Atau misalkan memang ketika fungsi teman-teman sebagai student bisa juga menggunakan ini untuk mengilustrasikan sesuatu. Google. Contoh di sini, nah kita juga bisa menggambar secara manual. Oke, kemudian saya coba clear frame di sini. Nah, akan terhapus secara otomatis. Oke, kemudian untuk fitur yang kedua, ini erase, jadi menghapus tadi dari pen dari gambar yang kita buat dari fitur pen, ini bisa kita hapus secara manual, seperti ini. Ini mirip dengan Paint ya, jadi aplikasi Paint yang ada di Windows. Jadi hapus. Atau kalau memang terlalu lama, langsung mau kita hapus semuanya, langsung klik clear frame. Di sini select seperti biasa untuk memindahkan objek yang sudah kita buat. Nanti akan saya contohkan untuk menggunakan select. Di sini ada sticky note seperti Linoid kemarin, jadi kita bisa menambahkan informasi dalam bentuk sticky note, misalkan tugas media pembelajaran ICT.
misalkan upload foto sekolah alam yang ada di Surabaya, misalkan. Oke, di sini kita bisa mengganti-ganti warna, jadi hanya saja pilihan warnanya terbatas, ada warna kuning, hijau, biru, ya sesuai dengan selera kita, atau warna putih. Kalau sudah save, akan muncul secara langsung di frame. Kita juga bisa menambahkan banyak sticky note di sini. Kalau cukup satu, langsung kita bisa cancel. Nah, ini sticky note yang sudah kita buat. Bisa kita edit, misalkan ukurannya terlalu kecil, bisa kita besarkan. Oke. Di bawah sticky note, di sini ada fitur add image. Nah, kita bisa memasukkan foto atau gambar. Nah, foto apa saja yang bisa kita masukkan? Jadi ini agak loadingnya agak sedikit lama, karena nanti akan terhubung di Google Drive yang kita bisa melakukan upload. Jadi ini tergantung dari koneksi internet juga ya. Oke, kalau misalkan agak lama, ini saya close dulu. Oke, sedikit error saya rasa. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami problem yang sama seperti saya tadi, misalkan stuck, langsung saja diklik refresh di bagian ini. Nah, untuk lingkaran di sini circle, sebenarnya tidak hanya circle saja, tapi ada beberapa basic shape yang bisa kita masukkan. Ada lingkaran, kemudian ya lingkaran, segitiga, dan ada panah. Memang ini basic ini untuk memudahkan kita dalam membuat diagram sebenarnya. Kemudian di sini ada text box, ini untuk memberikan deskripsi atau menjelaskan sesuatu. Jadi bisa langsung kita ketik di sini. Misalkan sekolah alam di Surabaya. Ini bisa kita atur besar kecilnya, tapi tidak bisa kita pilih secara spesifik ukuran font yang kita inginkan, hanya saja di sini sudah ada template-nya, yaitu title, subtitle, normal, atau caption. Nah, dipilih saja sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan untuk judul, ya ini ukuran standar untuk judul, seperti ini. Kemudian terakhir, ini laser. Laser di sini sebenarnya kita gunakan untuk presentasi. Jadi misalkan ini sudah kita buat, dan kita diminta untuk mempresentasikan misalkan, atau ini kita ingin mempresentasikannya kepada guru atau kepada anak, kita bisa gunakan pointer ini. Jadi pointer ini seperti ini, jadi akan hilang secara otomatis. Oke, saya coba kembali untuk yang add image. Nah, di sini untuk add image, saya baru sadar, ini akan kosong karena tadi saya belum melakukan sign in. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa untuk melakukan sign in terlebih dahulu dengan akun Google yang sudah dimiliki. Nah, ketika kita sudah melakukan sign in, ketika kita mengklik add image, nah, pilihannya akan muncul. Di sini kita bisa melakukan upload dari file komputer kita,
kemudian by URL. Kalau misalkan kita mencari via Google Image, kamera, use your camera, kita tinggal klik allow saja. Google Image Search, di sini kita bisa langsung search Google Drive atau Google Foto. Misalkan di sini saya search Sekolah Alam Surabaya. Sekolah Alam Surabaya. Oke. Nah, ini tadi kita bisa gunakan fitur select untuk menghapus karena memang tidak kita pakai. Jadi gambarnya sudah masuk, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, kemudian kita bisa tambahkan deskripsi dengan text box yang di sini. Oke, dan ini secara otomatis dia akan tersimpan. Nah, ini tadi saya membuatnya di frame yang kedua. Jadi nanti teman-teman bisa masing-masing membuat satu frame saja. Jadi satu link ini untuk beberapa orang, misalkan frame 1 untuk si A, frame 2 untuk si B, frame 3 untuk si C, dan seterusnya. Oke, baik. Saya rasa itu penjelasan singkat saya untuk penggunaan website Jamboard Google dengan peran sebagai student. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan Jamboard Google dengan peran sebagai teacher. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.